Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan pelajaran bagi kita semua, memberikan pendidikan bagi kita semua, memberikan perumpamaan-perumpamaan melalui ayat-ayatnya, baik itu ayat kauniyahnya, melalui alam yang ada di sekitar kita. Terkait dengan puasa, Allah memberikan perumpamaan yang banyak sekali dari alam di sekitar kita. Misalkan kita lihat secara seksama bahwa tidak hanya manusia saja yang menjalani ibadah puasa. Taruhlah ulat pun melakukan ibadah puasa demi memperbaiki diri atau demi perbaikan kualitas pribadi agar menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Lalu apa hasil dari puasanya ulat itu? Ulat yang awalnya dia itu tidak disukai banyak orang, dijauhi, bahkan ditakuti karena bulunya, karena jijiknya, karena yang menakutkan itu. Setelah dia melakukan puasa menjadi kepompong, akhirnya ulat berbentuk menjadi indah, berubah, melakukan perubahan yang signifikan, menjadi kupu-kupu yang indah, yang dulunya dibenci sekarang dicinta, yang dulunya dijauhi sekarang dikejar-kejar oleh para gadis-gadis itu yang suka dengan keindahan. Akan tetapi di sini masih punya kekurangan ketika dia sudah berubah menjadi sesuatu makhluk yang indah, yaitu kupu-kupu, tapi dia masih menebarkan telur-telurnya di berbagai daun pohon, yang dimana telur-telur ini nanti akan menjadikan generasi-generasi perusak daun. Nah, ini bisa menjadi baik, tapi juga masih menebarkan telur-telurnya yang akan merusak daun-daun yang ada di sekitar kita. Taruhlah ular, tadi ulat, sekarang ular. Ini ayat Allah, ini bentuk ayat kauniyah. Kita belajar dari alam, perumpamaan-perumpamaan yang diberikan kepada kita semua. Ular juga puasa. Kapan puasanya? Ular ketika dia itu melungsungi, ya bahasa kita biasanya itu melungsungi, ganti kulit, dia melakukan puasa. Waktu dia puasa, dia tidur, berdiam, dan jinak, tidak puas. Nah, ketika puasanya selesai, ular ini akan menjadi lebih indah lagi, lebih mengkilap lagi, lebih silau lagi kulitnya setelah melakukan pergantian kulit tadi. Akan tetapi ini setelah melakukan puasa, si ular itu pun masih mempunyai sifat buruk, yaitu buasnya masih ada. Waktu puasa dia diam, tapi setelah puasa menjadi kulit yang bagus tadi, tapi masih mempunyai sifat buas, ganas yang ditakuti oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi taruhlah siput, bekecot. Siput puasa enggak? Siput juga melakukan puasa. Kapan? Pada saat musim kemarau seperti ini. Dia puasa. Di mana puasanya? Dia mencari tempat di dalam tanah, berdiam diri, menunggu masa-masa lembab, menunggu masa-masa musim hujan datang. Lah, selama puasa dia ini hanya tidur aja. Tidur melulu. Maka yang dihasilkan dari puasanya siput itu
tidak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi banyak tidurnya. Ada lagi kah? Semua hewan melakukan puasa menurut syariatnya masing-masing. Ayam pun berpuasa. Ayam puasanya kapan? Ayam puasanya pada saat dia itu mengerami, angkrem bahasa kita. Karena melihat anaknya, melihat keturunannya yang tidak sama dengan induknya. Kalau induknya punya bulu, punya ekor, punya cengger, tapi melihat anaknya, melihat keturunannya kok hanya berbentuk bulat saja. Ini ada usaha tirakat, ada usaha riyadhah. Si ayam melakukan puasa kurang lebih selama 21 hari demi perbaikan kualitas, demi perbaikan keturunan, demi menjaga reputasinya ayam itu agar tidak turun derajatnya, yaitu punya sayap, punya ekor. Lalu dia puasa selama 21 hari. Setelah dia puasa, dia tidak makan, hanya makan sesekali saja demi keberlangsungan untuk ibadah, demi keberlangsungan untuk menetaskan anak-anaknya itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika puasanya ayam ini berhasil, maka jadilah anak-anak ayam yang sama seperti ibunya. Artinya menjadi pribadi yang berkualitas lagi. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari gambaran itu, dari perumpamaan-perumpamaan, dari ilmu-ilmu kauniyah yang ada di sekitar kita terkait dengan tema puasa ini, kita bisa mengambil hikmah mau seperti apa puasa kita. Kalau puasa kita itu hanya diperbanyak tidur, makan, ya mungkin sama saja dengan puasanya si siput tadi. Atau tidur terus berharap lebaran, ganti baju, beli yang baru dan sebagainya. Mungkin puasa kita sama seperti puasanya ular yang menunggu lebaran dan sebagainya, ganti baju dan sebagainya, beli yang indah-indah dan sebagainya. Tapi masih mempunyai sifat emosi yang sangat tinggi, masih buas, masih ganas. Lalu seperti apa? Seperti telur. Kok seperti telur? Seperti ulat misalkan. Seperti ulat, ya begitu gambarannya. Setelah puasa kita bisa menjadi indah, akan tetapi masih menebarkan keburukan, menebarkan kefasikan dan yang lainnya. Lalu seperti apa yang baik? Seperti ayam itu sepertinya jauh lebih baik daripada hewan-hewan yang lainnya. Maka ketika puasa kita nanti dalam 1 bulan ini bisa menjadikan kita pribadi yang berkualitas lagi, insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari hikmah bulan puasa ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kiranya cukup itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.